membuka jalan di Surabaya untuk melatih, mentraining para penari di Surabaya, penari-penari gereja di Surabaya. Jadi pada saat itu 4 tahun saya menjadi trainee di SCC, kita menyebutnya SCC ya, Surabaya Training Center, Surabaya Creative Center. Dan di 2008 setelah itu saya juga aktif melayani pelayanan tamburin pada saat itu ya di gereja lokal, dan juga sempat menjadi Kadif Kreatif Ministry di gereja lokal dan juga WPA Trainer. WPA Trainer ini kalau teman-teman pernah dengar mungkin World Prayer Assembly ya. Jadi WPA ini adalah salah satu komunitas yang besar juga, mengumpulkan 1.000 penari seluruh Indonesia yang pada saat itu kita buat di Surabaya, berjudul WPA Surabaya Berdoa waktu itu ya. Jadi salah satunya adalah saya yang menjadi trainer di sana. Jadi apa yang pernah saya pelajari dan apa yang pernah saya dapatkan, saya mencoba untuk berbagi. Di sini kita tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain, tapi kita mau untuk sama-sama belajar, memberikan masukan, apa yang mungkin juga ada hal-hal yang baru untuk saya pun juga mau belajar dari teman-teman. Jadi saya berharap bahwa kelas pembekalan ini bukan hanya satu arah saja, tapi kita sama-sama belajar di sini. Ini sedikit perjalanan pelayanan saya ya. Jadi memang kalau kita membahas masalah kreatif ministry sangat dekat dengan saya. Maksudnya dalam artian saya memang salah satu orang yang memang juga terjun dalam pelayanan itu. Jadi sedikit banyaknya saya tahu untuk apa yang perlu kita pelajari bersama, dan saya mencoba untuk berbagi dengan teman-teman, di mana teman-teman di sini saya percaya bahwa teman-teman sendiri juga punya pembekalan yang teman-teman juga punya. Jadi jangan takut untuk berbagi. Saya pun mencoba untuk memulai ini dengan tidak menyangka ya bahwa ini dapat disambut baik oleh RPPI, dan saya berharap ini kelas pembekalan kita ini juga bisa memberkati teman-teman semua. Sekarang saya sudah tidak lagi berkecimpung di bidang kreatif ministry sendiri ya. Jadi kalau di Gerlok kami, kreatif ministry itu sekarang sudah memiliki divisi sendiri, dan pada saat ini di tahun 2022 sampai 2024 saya sendiri telah menjadi Head of Dept-nya Creative Support. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa kreatif ministry ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang penari, tetapi juga semua hal yang berkaitan dengan pelayanan kreativitas ya. Nanti kita bisa sharing lebih banyak lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, teman-teman. Nah, kalau saya di Head of Dept-nya Creative Support GPLUC ini sebagai Kadep, Kepala Departemen Creative Support, di mana Creative Support itu sendiri bergerak dalam bidang digital service. Jadi semua yang berkaitan dengan pelayanan digital gitu ya. Nah, tapi tetap pada saat ini pun saya tetap melayani di Creative Ministry sebagai trainer. Jadi itu teman-teman perkenalan dari saya. Saya berharap malam ini juga dari teman-teman ada yang mau berkenalan juga, memperkenalkan diri satu persatu. Saya persilakan. Mungkin bisa kita mulai dulu ya perkenalannya, karena saya butuh teman-teman juga memperkenalkan diri. Oke, mungkin saya mau menyapa dari di sini ada dengan atas nama Adi Medan. Ada, kalau boleh camnya dibuka. Belum ada? Belum on ya? Oke, kalau untuk atas nama Balda GPI BM Bali,
Belum ada juga. Cane Salah dari Jayapura, Papua. Waduh, dari Papua ya. Shalom, salam kenal. Halo, Halo, shalom Kak. Selamat malam. shalom. Dari Papua ya. Ya, dari Papua Jayapura, GPI Gereja Penyebaran Injil El Shaddai. Luar biasa. Salam kenal. Salam kenal juga Kak. Lalu ada Clarissa GPI Pondok Daud Makassar. Shalom. Shalom. Wah, baji-baji Ji. Dari Makassar ya. Iya, Salam kenal. iya salam kenal. Lalu kemudian ada Aurelia dari GPI Tiranus Manado. Halo Kak, salam kenal. Halo, shalom. Ini Tiranus Manado ini ya yang di mana ya? Yang pura-pura. Di Ya? gerejanya Pak Pura. Oh, oke. Ya, ya. Salam kenal. Lalu kemudian Pinca GPI Kediri. Pinca GPI Kediri. Halo, shalom, salam kenal Kak. Shalom, salam kenal. Wah, dari Kediri. Kita tetanggaan ya. Iya, Iya, Pinca Kediri. Salam kenal. Lalu saya wow, ada dari Kepaon. Halo. Halo. Salam kenal, dengan siapa namanya? Shalom Kak. Aku Nina. Shalom, aku Ayu. Nina. Aku Ayu. Yang satunya siapa? Ayu. Ayu. Halo. Salam untuk Rantika ya. Ada Rantika di sini? Ada. Aku di sini. Halo, Dok. Iya, ikutan juga kamu ya. Lalu saya mau menyapa juga dari mana ini? Palembang, ada Palembang? Yang dari Palembang? Oke, mungkin teman-teman yang tidak berhalangan mungkin bisa on kamera ya supaya saya juga bisa lihat teman-teman. Di sini ada 33 partisipan sekarang. Oke, ada Kak Tenbi juga. Ada Rida. Rida? Shalom Rida. Halo Cece, Iya, shalom. halo. Gimana kabarnya Makassar? Luar biasa, Makassar luar biasa. Semangat ya. Semangat Oke. Cece. Ya, oke. Banyak banget ya ini yang hadir. Maaf kalau misalkan tidak bisa menyapa satu persatu, karena kita juga terbatas dengan waktu. Oke, jadi saya akan share ulang. Nah, jadi teman-teman sebenarnya komunitas Kreatif Ministry RPPI ini memang dibentuk dengan visi mempersatukan seluruh penari yang ada di masing-masing gerlok penyebaran Injil ya. Harapannya kita bisa memberkati gereja lokal kita, juga bahkan GPI se-Indonesia, bahkan juga tidak menutup kemungkinan kita juga akan memberkati kota ya, karena sharing pengalaman sedikit bahwa kita kesannya kok kayak kalau memberkati kota itu kok kayaknya mimpinya besar banget ya. Tapi awalnya saya juga pernah berpikir seperti itu. Wah, kayaknya nggak mungkin deh seorang penari tamborin bisa memberkati kota ya. Tapi gini teman-teman, apa yang saya pernah pikirkan seperti itu mungkin teman-teman juga pernah berpikir seperti itu ya. Tapi apa yang kita pikir mustahil itu sebenarnya ternyata sangat mungkin bisa terjadi. Karena posisinya pengalaman pribadi saya sendiri,
saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan tergabung dalam WPA itu tadi ya, di mana kita berdoa untuk kota Surabaya dan di sana ada 800 penari waktu itu. Dan saya berharap GPI punya satu langkah besar untuk bisa juga melakukan itu. Amin ya. Dan berharapnya adalah dari teman-teman yang hadir pada malam ini maupun tidak yang belum join juga, mungkin juga bisa kita sama-sama bergabung di sini, teman-teman. Karena harapan saya adalah kita semua yang tergabung dalam Creative Ministry bisa sama-sama menguatkan. Ya, jadi di sini tujuan kita adalah yang pertama kita saling kenal dulu, karena jangan sampai kita ini merasa sendiri. Kenapa ada RPPI? Karena kita nggak mau anak-anak mudanya juga merasa sendiri. Kenapa ada komunitas ini? Karena kita nggak mau teman-teman sebagai penari-penari Tuhan jadi merasa sendiri. Nah, dengan adanya komunitas ini kita berharap kita bisa saling kenal, kita sama-sama belajar, kita memiliki pemahaman yang sama, saling memperlengkapi, saling membangun, menyempurnakan, dan terutama memperlengkapi gereja Tuhan. Karena peranan kita sebagai penari itu adalah sangat penting, teman-teman. Jadi jangan pernah merasa bahwa pelayanan kita, entah itu tamborin, mungkin teman-teman juga ada yang melayani di banner, di flag, atau mungkin di bidang-bidang yang lain ya. Jangan pernah merasa bahwa pelayanan tarian kita ini hanya pelengkap ibadah. Jangan, karena peranan kita nanti kita akan belajar sama-sama, teman-teman. Peranan kita itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena nanti kita akan belajar bahwa tarian-tarian kita itu ada tujuannya. Tarian-tarian kita itu punya maksudnya. Kita punya momen-momen di mana kita harus melakukan tarian kita. Kita akan sama-sama belajar nanti. Nah, malam ini sebenarnya saya maunya lebih kenal sih, cuma kayaknya teman-teman juga mungkin masih ada yang dalam aktivitas masing-masing ya. Jadi menurut saya akan buka dulu kelas awal kita pada malam hari ini. Saya minta dulu waktunya setengah jam untuk saya sampaikan sesuatu. Jadi sekali lagi teman-teman, di sini tidak ada yang lebih hebat. Saya pun tidak lebih hebat dari teman-teman ya. Jadi semua hanya bergantung pada kemauan untuk belajar ya, belajar lebih. Nah, sebelumnya teman-teman, saya mau menanyain dulu nih, karena kalau nggak bagi visi, katanya nggak bisa sejalan sih. Jadi saya bagi visi dulu ya. Harapannya dalam komunitas dan kelas pembekalan ini, teman-teman, kita bisa menyamakan pemahaman kita dulu. Jadi sebagai pelayan tamborin terutama ya, pelayan tamborin dan tarian-tarian yang lainnya, kita harus samakan pemahaman dulu bahwa pelayanan kita ini bukan hanya sebagai pelengkap ibadah. Oke, saya stop share dulu. Masih semangat teman-teman? Semangat, semangat. Masih semangat. Semangat. Semangat banget. Bentar ya, saya share materinya dulu. Oke. Nah, apakah di sini teman-teman semua penari tamborin? Yes. Tidak semua, ada juga yang lain. Ada juga yang lain ya.
Oke. Biasanya kalau yang lain ini apa? Banner? Ada banner, ada dancer, tarian kontemporer. Wah, ini ada Kak Tenti, Cie. Pengamat masyarakat katanya. Makassar aman, puji Tuhan. Ini Palembang ini Konatan. Iya, oke, salam kenal semua. Oke, teman-teman sebagai pembekalan awal, kita harus paham dulu ya bahwa kita sebagai penari itu bukan hanya sekedar pelengkap ibadah, tetapi kita juga punya peranan yang penting. Kita akan bahas tentang panggilan. Apakah kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Tulisannya jelas ya? Oke. Ya, jadi panggilan setiap orang itu memang beda-beda teman-teman ya. Ada yang memang panggilan pelayanannya itu dalam penginjilan, dalam penggembalaan, mungkin juga dalam puji dan sembah. Dan sebenarnya kalau kita membahas masalah penari itu tidak jauh kaitannya dengan puji dan sembah, ya. Makanya kenapa di sini saya memberikan judulnya itu penyembah dan tamborin. Mungkin untuk teman-teman yang ada di dalam pelayanan flag, banner dan lain sebagainya bisa mengikuti materi ini karena ini sebenarnya general. Cuma materi saya ini memang saya khususkan untuk tamborin ya. Jadi panggilan kita itu memang masing-masing, tapi sebenarnya panggilan kita itu adalah menyembah Tuhan. Jadi penari itu bukan hanya sekedar menari, tetapi kalau kita ini menyebutnya adalah seperti ini. Kita ini bukan penari saja, tetapi kita ini adalah penyembah yang menari. Jadi bukan sekedar perbedaannya seperti ini. Penari itu hanya berkaitan dengan job saja. Penari itu hanya berkaitan dengan schedule. Schedule-nya on, ya dia akan hadir, dia akan menari di situ, tetapi belum tentu dia punya pribadi yang hati yang menyembah. Perbedaannya di situ. Tetapi kalau kita menyebut bahwa diri kita ini adalah penyembah yang menari itu kita mengekspresikan persembahan kita kepada Tuhan itu lewat tarian. Itu perbedaannya. Jadi itulah kenapa saya bilang bahwa kita tidak boleh menganggap bahwa pelayanan tarian ini hanya sekedar pelengkap ibadah. Yang mana saya sendiri pernah mengalami itu ya. Pada saat saya belum mengerti panggilan saya. Pada saat saya belum mengerti peranan dalam pelayanan saya gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu diciptakan untuk bersekutu dengan Allah dan menyembah Dia. Artinya kita ini memang dipanggil untuk menyembah Dia. Dan walaupun berbeda, tetap tujuannya itu adalah menyembah Dia, menyembah Tuhan gitu ya, memuji menyembah Tuhan. Itulah kenapa kita harus menyebut diri kita ini bahwa kita ini adalah seorang penyembah. Karena asal-usul diciptakannya kita adalah untuk itu. Tujuan kita diciptakan Tuhan itu adalah untuk itu, ya. Dan dalam kita melayani, memang penyembahan itu adalah harus menjadi salah satu gaya hidup kita. Penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita. Kita nggak bisa mengatakan bahwa pada saat kita melayani, ya hanya sekedar melayani, nggak bisa teman-teman. Karena peranan kita itu jauh lebih penting. Saya nggak bilang yang lainnya itu nggak penting ya, tapi karena ini kita concernnya adalah penari,
saya bisa bilang bahwa peranan kita itu sangat penting. Jauh lebih penting dari apa yang sebelumnya kita pikirkan, dari sebelumnya yang kita tahu ya. Nah, di sini kita ini adalah orang-orang Lewi yang dipanggil Tuhan. Kita ini diibaratkan Lewi masa kini. Kenapa? Karena kita ini yang mengiring tabut Tuhan itu supaya tetap ada, tetap dirasakan oleh jemaat Tuhan, umat Tuhan ya. Oleh sebab itu makanya dalam panggilan pelayanan kita itu kita dituntut. Kita, kalau saya menyebutnya dituntut ya, ini bahasa saya, dituntut dan diwajibkan untuk hidup kudus. Karena peranan kita ini bukan sekedar peranan yang main-main, teman-teman. Nanti kita akan belajar bahwa penari itu ada masanya menari dalam tarian sukacita. Ada juga masanya kita menari dalam tarian peperangan. Itu akan ada maknanya masing-masing. Dan kita akan bahas itu nanti di pertemuan berikutnya ya teman-teman. Tapi yang jelas adalah kita harus tahu dulu bahwa jati diri kita sebagai penari itu adalah penyembah yang menari, bukan penari yang menyembah. Penyembah yang menari itu menjadikan penyembahan itu jadi salah satu gaya hidup yang diwajibkan dan diharuskan. Jadi di sini ya saya akan bahas sedikit satu ayat di mana di 1 Tawarik 15 ayat 2 itu dikatakan, janganlah ada yang mengangkut tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab mereka lah yang dipilih Tuhan untuk mengangkut tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita ini ada di dalam satu barisan puji dan sembah, kita ini bukan orang yang sembarangan terpilih. Amin. Percayalah bahwa kalau kita tergabung dalam barisan puji dan sembah, itu adalah barisan yang juga punya peranan penting dalam menghadirkan hadirat Allah dalam satu ibadah. Ya, tabut Tuhan itu berbicara tentang kehadiran Tuhan, hadirat Allah di situ. Jadi kita nggak boleh main-main, kita harus betul-betul menjaga hidup kita dan harus memastikan hidup kita ada di dalam kekudusan. Itu yang pertama. Kita harus tahu bahwa nggak mungkin kita bisa membawa jemaat Tuhan, umat Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan kalau kita sendiri tidak mengalami hidup dalam penyembahan itu. Kita nggak mungkin bisa membawa jemaat Tuhan, umat Tuhan untuk hadir dalam ibadah, merasakan aliran penyembahan itu, merasakan jamahan Tuhan dalam penyembahan itu, kalau kita sendiri tidak menjadi penyembah. Kalau kita sendiri tidak mempersiapkan diri kita untuk menjadi penyembah, menjadi perantara Allah untuk membawa umat Tuhan itu merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah, di dalam setiap ibadah kita. Nah, jadi teman-teman, yang pertama adalah kita harus tahu dulu peranan kita, bahwa peranan kita ini adalah barisan utama yang membawa jemaat Tuhan itu untuk mengantarkan mereka menikmati hadirat Tuhan di dalam setiap ibadah kita. Supaya apa? Supaya Allah itu juga dapat berdiam di atas pujian umatnya. Jadi penyembahan itu harus mengalir dari dalam diri kita tuh setiap saat. Di mana saja, baik dalam keadaan senang maupun tidak senang, pujian penyembahan itu harus tetap menjadi gaya hidup kita, teman-teman. Kita nggak boleh lupa itu. Makanya kita sebut bahwa kita ini adalah penyembah yang menari, bukan penari yang menyembah. Gaya hidup kita yang terutama adalah menyembah Tuhan. Gaya hidup kita adalah kita menjaga kekudusan. Amin, teman-teman. Saya mau kita sama-sama katakan ya, penyembah yang menari. Penyembah yang menari. Amin. Penyembah yang menari. Penyembah yang menari. Ya. Penyembah yang menari. Jadi setiap kita ini penyembah yang menari. Amin. Jadi oleh sebab itu nggak boleh lagi di antara kita sampai
lost connect. Itu nggak boleh, teman-teman. Itu sudah apa bahasanya ya, kalau ngomong haram hukumnya ya. Jadi untuk kita yang berdiri di depan, untuk kita yang berdiri di barisan puji dan sembah, sudah nggak boleh lagi hidup kita itu sampai lost connect. Ya, itu nggak boleh. Kita harus tetap kita harus tetap connect dengan Tuhan Sang Pencipta kita yang memang juga sudah memanggil kita untuk menjadi penari-penarinya Allah. Amin. Nah, kita berbicara masalah urapan. Jadi, kenapa sih kita itu harus menyembah? Kenapa sih kita itu harus menjadi pribadi yang menjaga kekudusan? Kenapa kita harus melayani dengan urapan Roh Kudus? Ya, why? Kenapa? Kalau kita tidak menyembah, teman-teman, kita tidak mendapatkan urapan itu. Dan yang terjadi adalah, ya kita hanya sekedar menari. Kita hanya akan menjadi pelayan yang terjadwal. Ya, kita hanya akan melakukan rutinitas-rutinitas yang itu-itu aja, tanpa kita memberikan dampak, tanpa kita memberikan sesuatu yang bisa memberkati umat Tuhan. Makanya kenapa pentingnya penari itu menjadi penyembah yang menari, karena itu kita harus punya dampak untuk umat Tuhan. Kita harus membawa tarian kita itu menjadi suatu kelepasan bagi umat Tuhan. Kita mau tarian kita ini bukan hanya sekedar indah dilihat, tapi kita juga mau bahwa dalam tarian kita itu ada ikatan yang dilepaskan, ada kesembuhan yang didatangkan, ada sukacita yang besar yang umat Tuhan bisa rasakan, damai sejahtera yang umat Tuhan bisa rasakan melalui pelayanan kita. Jadi tarian kita itu bukan lagi, kalau mungkin di sini ada teman-teman GPI Lusa yang ikut ya, teman-teman GPI Lusa pasti tahu kenapa dalam setiap tarian kita itu kita, kalau saya ngomongnya gini, nggak boleh loyo. Ya, loyo itu dalam artian pukulan tamborin kita itu tidak boleh lemah. Kenapa? Karena setiap pukulan kita itu mengandung kuasa, teman-teman. Oleh sebab itu, yuk saya menghimbau kita semua, pada saat kita menari, kita harus menari dengan segenap jiwa kita. Kita harus menari dengan segenap tenaga kita. Kita harus tahu bahwa setiap tarian yang kita tarikan itu bukan hanya sekedar gerakan belaka, tetapi kita mau melepaskan ikatan-ikatan setan yang mengikat setiap umat Tuhan. Melalui apa? Setiap pukulan kita, setiap pukulan tamborin kita itu memiliki kuasa yang besar, teman-teman. Kuasa yang mematikan kuasa iblis. Jadi, tarian kita ini jangan kita anggap sepele gitu ya. Oh ya, setiap tarian, oh ya, yang penting saya bikin gerakan, karang gerakan, kita latihan, ibadah, pelayanan selesai. Enggak, teman-teman. Bahkan nanti kita akan belajar setiap gerakan itu harus memiliki arti. Setiap gerakan itu harus memiliki makna. Kita nggak boleh sembarangan bikin gerakan. Kita nggak boleh sembarangan membuat gerakan yang tidak ada maknanya, tidak berdasarkan dengan kebenaran ayat firman Tuhan. Ya, nanti kita akan belajar masing-masing, teman-teman, di pertemuan berikutnya. Jadi saya ulangi bahwa kenapa kita harus menyembah, karena kita butuh urapan itu. Kalau kita nggak pernah menyembah, kita nggak pernah kenal dengan pencipta kita, Tuhan yang memanggil kita di dalam pelayanan ini, ya kita akan menjadi biasa-biasa aja. Pelayanan kita, tarian kita hanya akan sekedar on schedule saja. Kita tidak akan memberikan dampak bagi umat Tuhan yang hadir. Kita tidak akan memberikan dampak untuk gereja lokal kita. Bahkan kita tidak memberikan dampak untuk satu tim pelayanan kita. Karena sebenarnya tarian ini tidak bisa lepas dari, sekali lagi saya bilang, penari ini tidak bisa lepas dari pelayanan puji dan sembah ya teman-teman. Kenapa? Karena tamborin sendiri itu adalah benda yang tidak bernada. Jadi kenapa erat kaitannya dengan pemain
pemain musik, dengan worship leader, dan juga para pemuji dan sembah gitu ya. Karena kita ini adalah satu kesatuan tim. Kalau kita tidak ada di dalam pengurapan, kalau kita tidak ada di dalam kesatuan tim, teman-teman, kita juga tidak memberkati teman sepelayanan kita. Jadi, karena kita ini adalah satu kesatuan, kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik, kita tidak menjadikan penyembahan itu menjadi satu gaya hidup kita, maka pengurapan itu pun juga tidak akan ada. Kita tidak bisa memberikan dampak-dampak yang baik untuk umat Tuhan. Padahal kenapa ada tamborin? Kenapa harus ada penari? Kenapa di setiap gereja itu, terutama di GPI ya, kita rata-rata pasti ada lah yang menjadi pelayan penari tamborin ya. Kenapa harus ada? Yaitu yang saya katakan tadi, karena setiap tarian kita itu kalau kita menyadari peranan dan panggilan kita punya dampak yang besar untuk jemaat Tuhan. Kita punya dampak yang besar untuk pelayanan gereja kita. Jadi jangan menganggap bahwa pelayanan tarian ini hanya pelayanan skup kecil. Kita nggak boleh gitu mentalnya, teman-teman. Jadi mental kita adalah kalau kita ada di sini, kita dipilih Tuhan, ya berarti memang Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia buat setiap kita, buat setiap pelayanan kita. Jadi nggak boleh lagi merasa, kita kan cuma tamborin, kita kan cuma penari, kita nggak perlu deh ngoyo gitu ya, kerja keras untuk umat Tuhan, untuk pertumbuhan mereka. Enggak, kita juga bertanggung jawab untuk itu. Jadi jangan merasa bahwa pelayanan penari ini adalah skup yang kecil. Kita harus punya mental yang punya mimpi yang besar gitu. Bahwa kita juga mau memberkati umat Tuhan, kita mau memberkati gereja lokal kita mau memberkati GPI Indonesia, kita mau memberkati kota-kota gitu ya. Dan itulah salah satu kenapa kita membentuk komunitas ini, teman-teman, gitu. Jadi harapan endingnya adalah kita semua bisa berkumpul dalam satu momen, entah itu nanti yang pasti akan digerakkan oleh RPPI ya. Harapan saya adalah RPPI bisa menggerakkan satu momen besar di mana bukan hanya penari saja yang berkumpul, tetapi juga seluruh anggota RPPI di seluruh Indonesia yang ada, entah itu dalam momen KKR mungkin, atau mungkin kita buat doa kota, dan lain sebagainya. Kita bisa melakukan itu, teman-teman. Dan saya rindu gitu ya, kegerakan ini ada di GPI. Jadi kita harus mikirnya sampai sejauh itu, teman-teman. Jadi jangan berpikir bahwa pelayanan kita ini kecil ya, gereja lokal kita kecil. Enggak. Bukan masalah kecil dan besarnya. Tapi mentalnya kita dulu. Kita harus punya mental anak Tuhan yang yakin, percaya bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan ini akan berdampak dan memberkati. Nah, oleh sebab itu makanya kita harus juga mempersiapkan diri kita itu tadi ya. Nah, jadi pada saat menari pun kita diurapi dan karunia-karunia itu juga akan bekerja, teman-teman. Jadi kita tidak boleh membatasi diri kita hanya menari saja, gitu. Tapi justru di dalam pengurapan itulah, di dalam penyembahan itulah, di dalam tarian itulah karunia-karunia itu akan mengalir. Ya, bahwa Tuhan juga akan memakai kita untuk, tidak mustahil teman-teman, untuk menyampaikan sebuah nubuatan buat umat Tuhan. Lewat tarian kita bisa menggambarkan kasih Tuhan buat kehidupan umat Tuhan. Kita bisa menggambarkan begitu dahsyatnya Tuhan gitu ya, untuk menyatakan pribadinya di dalam pelayanan dan ibadah kita. Jadi pada saat ini teman-teman, kita belajar bahwa kalau kita sudah menjadi penyembah, kita sudah mendapatkan pengurapan itu, kita sudah menjadi dampak bagi umat Tuhan ya. Ya, kita nggak boleh mencuri kemuliaan gitu. Jadi
ulang Apapun yang kayak indah di dalam tampilan kita, apapun yang indah di dalam tampilan kita, bukan dan tidak boleh menjadi jalan untuk kita mencuri kemuliaan. Ya, kita ngomong gini, teman-teman puji dan sembah itu adalah teman-teman sepelayanan kita yang memang apa ya, kita kalau saya tuh ngomongnya dipakai dalam tarik suara dan permainan musik, ya. Tapi kalau kita ini terlihat secara utuh, teman-teman. Secara utuh itu karena kita melakukan gerakan tari, ya. Di mana di dalam gerakan tari itu seluruh tubuh kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Seluruh tubuh kita ini bergerak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan di dalamnya kita tidak boleh mencuri kemuliaan. Di dalamnya, di dalam semua keindahan kita, tarian kita, gerakan tubuh kita nggak boleh mencuri kemuliaan. Kenapa? Karena kemuliaan itu tetap sepenuhnya punya Tuhan, ya kan? Nggak mungkin. Kita nggak boleh. Kita nggak boleh mencuri kemuliaan. Pujian yang semuanya itu harusnya adalah milik Tuhan, ya. Karena saya boleh katakan gini, teman-teman. Kita yang melayani di mimbar, di area panggung, ya, di depan terlihat oleh seluruh umat Tuhan, godaan kita itu pasti itu. Ya, ini saya sharing pengalaman gitu. Godaannya itu pasti seperti itu. Entah kita itu merasa kita cantik secara penampilan, ya. Kalau di gereja lokal saya, wah, saya paling nggak bisa lihat penari itu yang apa ya, kalau kita ngomong itu endel gitu. Kalau bahasa Jawa itu endel. Endel itu apa ya? Genit gitu ya. Saya paling nggak bisa gitu. Pasti akan saya tegur habis-habisan karena dalam pelayanan kita tidak boleh punya motivasi lain selain kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan memberkati umat itu tadi. Nggak boleh ada motivasi lain. Oleh sebab itu makanya saya tegaskan bahwa di dalam pelayanan kita nggak boleh mencuri kemuliaan. Mencuri kemuliaan itu bukan hanya bicara tentang kesombongan ya teman-teman. Bukan hanya bicara tentang kesombongan. Banyak hal yang bisa membuat kita itu mencuri kemuliaan Allah. Banyak hal. Haus pujian. Lalu kita merasa bahwa di dalam tarian itu kita merasa kita ini cantik dipandang setiap orang, ya. Kita keren. Kita merasa bahwa pelayanan kita ini yang paling berdampak, itu juga salah satunya. Jadi mencuri kemuliaan Allah itu bukan hanya sekedar kita bicara pujian, bukan hanya itu, tapi yang paling parahnya adalah pengakuan pribadi. Itu yang paling parah. Pengakuan pribadi kita itulah yang terkadang tanpa kita sadari itu mencuri kemuliaan Allah, gitu ya. Bahwa kita mau diakui, kita mau orang melihat itu kita sempurna gitu ya. Itu jangan sampai kita seperti itu, teman-teman. Makanya kita menjaganya dengan apa? Kita menjaganya dengan kerendahan hati dan penyembahan itu tadi. Karena kalau kita terbiasa dengan gaya hidup menyembah, kita nggak punya kesempatan untuk kita jadi orang yang sombong. Karena kita tahu, kita menyembah Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Segala-galanya, lebih dari segala-galanya. Ya, yang sempurna. Kita punya pribadi yang kita sembah yang sempurna, jauh lebih sempurna dari kita. Jadi dalam penyembahan itulah kita juga akan diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa kita ini perantara, kita ini pelayan Tuhan yang menjadi saluran untuk umat Tuhan. Jadi kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hamba yang memang dipilih dan dipanggil Tuhan untuk melayani. Ditunjuk untuk melayani. Oleh sebab itu nggak boleh lagi ada mental boss gitu ya. Dalam melayani kita nggak boleh lagi ada mental boss yang maunya
kita juga di feedback gitu, mendapatkan feedback. Nggak boleh. Ada tidak adanya feedback, ada tidak adanya pujian, peranan kita tetap sama, teman-teman. Peranan kita tetap sama. Peranan kita tetap penyembah. Tidak akan bergeser dari itu. Dan tidak boleh bergeser dari itu. Itulah cara menjaga diri kita untuk jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita merasa kita membutuhkan pengakuan dari orang lain lewat pelayanan kita. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kenapa sih kok sampai Lucifer itu sebenarnya Lucifer ini kan kerup yang diurapin ya teman-teman ya. Diciptakan juga untuk memimpin penyembahan di surga gitu ya. Tapi kenapa kok sampai Lucifer itu dijatuhkan? Karena itu tadi pride, butuh pengakuan teman-teman. Ingin sama, ingin sejajar, dipandang sama dengan Tuhan itulah godaan yang saya bilang tadi ya. Itulah godaan buat kita teman-teman yang melayani di panggung, yang melayani di mimbar, di area mimbar ya, saya bilang. Jadi cara kita mengcounternya adalah dengan itu tadi. Makanya kenapa saya bilang kita ini bukan cuma menari loh, tapi kita ini penyembah yang menari. Kita nggak boleh lagi menyebut diri kita ini hanya sebagai pelengkap ibadah, pelengkap tim praise and worship. Enggak. Kita jauh lebih berharga dari itu. Kita punya peranan yang sangat penting di dalam peperangan. Kita punya peranan yang sangat penting di dalam membawa sukacita untuk umat Tuhan. Kita punya peranan yang sangat penting untuk melepaskan ikatan yang ada dalam diri umat Tuhan. Gitu teman-teman. Jadi saya rasa untuk malam ini itu dulu yang saya sampaikan teman-teman. Jadi saya rindu bahwa nggak ada lagi dari kita itu yang merasa kita kecil ya. Jangan. Kita harus merasa bahwa kita menyadari bahwa panggilan di dalam diri kita ini, dalam pelayanan kita ini besar. Kapasitas yang ada dalam diri kita ini besar. Bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi justru kita menyadari bahwa Tuhan itu memakai kita, memanggil kita, mau memakai kita ini untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Jadi teman-teman jangan merasa sendiri lagi. Kita sudah punya komunitas ini. Ayo kita bergabung. Ayo kita join. Kita saling support satu sama lain. Harapannya seperti itu teman-teman. Jadi dimanapun teman-teman berada. Tadi saya lihat ada dari Makassar, Manado, Papua, Bali ya. Dimanapun kita berada. Panggilan kita ini memang melayani dalam bidang tarian, kreatif ministry ya, saya bilang. Walaupun cabangnya banyak, tapi ya inilah panggilan kita dan ayo kita responi panggilan Tuhan itu. Ya, jangan merasa sendiri, jangan merasa kecil. Di sini komunitas ini terbuka untuk teman-teman supaya teman-teman juga bisa saling berbagi, saling menguatkan, saling sharing. Tidak menutup kemungkinan juga yang seperti saya bilang tadi, yang nanti juga akan diprakarsai oleh WPI mungkin ke depannya. Kita berdoa sama-sama supaya kita punya proyek besar gitu. Jadi komunitas ini nggak hanya sekedar komunitas kumpul, tetapi kita juga harus berdampak buat banyak hal gitu. Buat pelayanan kita, buat GPI se-Indonesia, buat kota-kota. Kita mau mengarah ke sana teman-teman, karena sudah nggak zamannya lagi kita jadi jago kandang ya. Sudah nggak zamannya lagi, ini sudah bukan waktunya lagi untuk kita jadi pelayan-pelayan yang cuma jago kandang. Tapi kita juga harus keluar, ayo memberkati, saling memberkati. Makanya saya bilang dari awal, di sini tidak ada yang lebih hebat teman-teman, tetapi yang membedakan adalah yang mau belajar lebih. Itu perbedaannya. Jadi teman-teman, saya tutup di sini. Sudah setengah jam ya Kak Modi. Rasanya pas ini udah setengah jam. Jadi itu dulu perkenalan dari saya teman-teman. Saya harap
dengan adanya pembekalan ini teman-teman, kita semua bisa sama-sama dilengkapi, kita semua bisa sama-sama disempurnakan, dibangun lagi, supaya pelayanan kreatif ministry ini nggak cuma sekedar nari aja ya, tapi kita kan happy ya kalau misalkan kita punya kesamaan gitu. Maksudnya dalam artian, oh ternyata yang sependeritaan sama aku tuh juga ada loh kayak gitu ya. Ternyata yang kondisinya sama itu ada juga gitu. Nanti kita mungkin akan adakan waktu-waktu untuk sharing ya kendala-kendala apa yang teman-teman mungkin alami pada saat pelayanan tamborin, banner, flag, dan lain sebagainya. Kita bisa sama-sama sharing di sini. Jadi harapannya teman-teman bisa konsisten, teman-teman bisa tetap ada dalam komunitas ini, supaya kalau kita nanti pun goal besarnya kita punya proyek yang besar dari RPPI, kita semua bisa sama-sama terlibat. Amin. Jadi tidak ada yang berdiam diri dari kita semua. Kita mau sama-sama bergerak, sama-sama memberkati juga RPPI kita juga memberkati sinode kita, memberkati kota-kota kita masing-masing. Ya, saya rasa itu dulu Kak Modi. Mungkin saya serahkan kembali ke Kak Modi. Terima kasih semuanya teman-teman. Selamat malam. Iya, terima kasih Kak Yohan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Kak Yohan selaku pembicara kita malam hari ini yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa dan memberkati kita para penari-penari ya. Saya membuka kesempatan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya ya. Bertanya melalui room chat, mungkin pertanyaannya bisa teman-teman ketik di room chat atau bisa juga raise hand dan langsung menanyakan kepada Kak Yohan. Jadi saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin mau bersaksi sedikit ya nggak apa-apa, tapi dipersingkat saja ya supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat kesempatan juga untuk bertanya. Ya. Sembari saya membuka kesempatan untuk teman-teman, saya akan membagikan link absensi. Jadi teman-teman yang sudah join mohon untuk mengisi link ini. Jadi kami para admin bisa melihat data dan kehadiran teman-teman semua. Oke, siapa yang mau bertanya saya persilahkan bisa menulis di room chat maupun mengangkat tangan seperti itu. Ada yang mau bertanya? Dari Makassar mau bertanya dari Makassar. Kakak Rida mungkin, Kakak Rida. Makassar. Ya, dipersilakan Kakak. Ayo teman-teman, mungkin selama pelayanan ada sesuatu yang masih menjadi pertanyaan. Kenapa ya saya dipilih jadi penari tamborin? Kenapa ya dalam menari tamborin ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan? Kenapa sih kita penari-penari harus menjaga kekudusan? Atau mungkin ada beberapa pertanyaan yang sampai sekarang teman-teman belum mendapatkan jawabannya selama pelayanan. Seperti itu. Nah, silakan teman-teman boleh bertanya. Atau mungkin ada pertanyaan sepertinya, bolehkah nggak kita para penari menjalin hubungan dengan penari sama penari, entah tamborin dengan banners atau mungkin tamborin dengan pemusik. Nah itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya banyak kita lihat dalam lingkup pelayanan seperti itu, tapi tidak sadar saja. Ya, adakah yang mau bertanya seperti itu, yang seperti yang sudah saya sebutkan? Tidak ada ini, semua udah oke, sudah
mengerti materinya semua? Dari Papua mungkin mau bertanya dari Papua? Dari Mataram? Dari GPI Jayapura ini ada Kakak Cane. Mau bertanya Kakak Cane, mumpung udah malam di Papua, udah jam 10 lewat. Oke. Atau ada yang mau bersaksi sedikit saja terkait teman-teman terpanggil menjadi seorang penari seperti itu. Adakah? Teman-teman jangan gugup dong, jangan canggung, kita keluarga. Atau dari Kak Grace, ada yang mau disampaikan Kak Grace selaku penari senior kita di GPI? Kak Tenti masih ada, Kak Tenti? Oh. Halo Kak Tenti. Nah. Tidak ada yang mau bertanya ini, serius. Biasanya ini penari-penari senior ini, atau penari-penari baru ini banyak sekali pertanyaan. Seperti itu. Ya, Ya, silakan Kakak Rida. puji Tuhan, mau berbagi sharing aja untuk masalah yang selama ini mungkin pernah saya hadapi, bukan saja sekarang, tapi yang kemarin-kemarin juga pernah hadapi. Ada bukan permasalahan sih, tapi cuman hanya ingin penjelasan seperti gitu ya, supaya lebih menambah wawasan terkhususnya bagi saya sebagai penari seperti begitu. Di dalam pelayanan terkhususnya di dalam tamborin, terkadang kita mau melakukan satu perubahan di dalam sebuah tamborin. Tetapi terkadang ketika kita mau melakukan perubahan di dalam sebuah tamborin, pasti akan ada perbedaan pendapat dan yang pada akhirnya terjadi perselisih pahaman antara satu sama yang lainnya seperti begitu. Sehingga pada akhirnya niatan kita pengen mau melakukan hal yang baru itu akhirnya kayak terhalang seperti begitu, karena ada sesuatu lain hal yang membuat halangan itu, perubahan itu yang ingin kita lakukan itu terhalang. Nah, sebagai kita supaya perubahan yang boleh kita lakukan itu di dalam sebuah tamborin, dalam pelayanan tamborin, supaya dapat diterima sama orang lain dan supaya dapat diterima oleh tim kita, mungkin bagaimana ya istilahnya solusi kita supaya bisa perubahan itu yang baik untuk tamborin itu bisa dapat diterima gitu loh. Karena perbedaan pendapat tadi ini pikirnya nggak bagus kok ini begini. Jadi akhirnya ada perselisihan paham seperti begitu. Nah, seperti kita untuk netral nih supaya pemahaman seperti itu kita boleh kayak atasi itu seperti bagaimana ya kalau menurut Kakak? Oke, ini berarti langsung saya jawab ya Kak Modi. Ya, silakan Kak. Ya, menurut saya dalam pelayanan itu, apalagi kalau kita bicara satu tim ya, tetap yang namanya satu tim itu harus ada kesatuan. Itu yang terutama. Nah, kesatuan itu didapat dari mana? Kita harus punya jam doa untuk tim kita sendiri. Di luar jadwal pelayanan. Ya, jadi sangat penting untuk satu tim, misalkan kalau tadi kan dalam hal ini tamborin ya, sangat penting untuk satu tim ini punya satu momen di mana mereka berkumpul jadi satu untuk berdoa saja. Berdoa saja. Harus punya jam doa untuk satu tim itu. Disitulah nanti
disitulah kita nanti menemukan adanya yang pertama itu kesatuan roh dulu ya. Itu penting menurut saya, karena dari kesatuan roh itulah baru kita bisa ngobrolin hal-hal teknis lainnya. Kalau kita tidak menemukan kesatuan roh itu dulu, ya susah. Kita nggak akan pernah ketemu tengahnya, gitu ya. Jalan tengahnya itu pasti akan ada aja yang berbenturan. Itu pasti. Makanya kenapa teman-teman juga pasti sering dengar kalau tim itu harus sehati, harus sepakat, harus menyatu ya karena itu. Nah, kesatuannya kita dapat dari mana? Ya buatlah jam-jam doa seperti itu tadi. Jam-jam doa khusus untuk tim ini gitu ya, tim tamborin ini gitu. Nah, kalau masalah beda pandangan, itu hal yang wajar dalam sebuah tim. Pasti akan ada beda pandangan, itu tidak mungkin terelak gitu ya. Tapi yang saya mau katakan gini, kita juga harus jadi anggota tim yang mau juga berbesar hati kalau memang pandangan kita itu tidak diterima. Kita juga harus jadi anggota tim yang juga mau untuk menerima bahwa memang tidak semua perubahan itu bisa dijalankan gitu ya. Karena bisa jadi kenapa bisa jadi ada beda pandangan seperti itu. Bisa jadi juga anggotanya tidak siap. Gitu, anggotanya tidak siap. Jadi anggota lainnya ya maksud saya, anggota lainnya tidak siap. Jadi kita juga harus mau istilahnya apa ya, punya effort di situ untuk ayo kita sama-sama beri pengertian yang baik. Kalau memang dengan catatan bahwa memang perubahan itu membawa kepada kemajuan ya. Kalau memang perubahan itu membawa pada kemajuan, ya pelan-pelan kita harus memberikan pemahaman, kita harus memberikan pengertian yang baik gitu. Tentu dengan cara yang baik juga. Jadi beda pandangan, beda pengertian pasti juga terjadi di dalam sebuah tim. Tapi yang terpenting menurut saya adalah sebelum semuanya itu memang harus ada kesatuan rohnya. Kita bukan ngomong masalah wah ini kok ngeroh banget ya. Enggak. Tapi di dalam satu tim pelayanan, karena kita ini kan pelayanan ya, bukan sekuler. Kita ini pelayanan. Itulah perbedaan kita. Kita ini pelayan masalahnya. Kita ini bukan hanya sekedar membawa nama pribadi atau instansi atau gerlok, tapi kita ini membawa nama Tuhan. Jadi di dalam setiap keputusan yang kita ambil pun, kalau kita dari awalnya tidak punya kesatuan roh itu, pasti akan terus berbenturan. Jadi mungkin saran saya, adakan dulu jam-jam doa itu, adakan dulu kesatuan roh itu. Jadi supaya semuanya itu bisa punya dan juga mungkin bisa juga didukung dengan sharing visinya. Sharing visi dulu, sharing visi ke anggota-anggota masing-masing. Bahwa perubahan ini tuh tujuannya seperti ini, dan ini gitu ya. Jadi supaya mereka juga mengerti bahwa ini bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi juga untuk kepentingan tim bersama, kepentingan pelayanan bersama. Seperti itu sih dari saya. Thank you, Rida. Makasih, Cek. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Dengan Kakak Rida yang sudah bertanya, mungkin langsung kebuka pikirannya. Oh, saya punya pertanyaan. Seperti itu. Ya, saya persilakan teman-teman. Oke, giliran guys. Siap, Kak Grace. Oke. Silakan, Kak. Tadi nama kakaknya Yohan ya? Iya. Kak Yohan. Oke, salam kenal Kak Yohan dari GES, Salam dari kenal. GPI. Iya, GES dari GPI Kemah Pujian Jakarta ya Kak. Kak, mau nanya gini. Tadi terlepas kakak bilang penyembah yang menari dan juga ada jam-jam doa. Itu pernah nggak diperhadapkan atau menghadapi dalam situasi solo dancer ataupun solo tamborin ataupun solo banner, tapi dalam dadakan nih time-nya, karena beberapa kali begini Kak. Kalau untuk
yang serba dadakan ataupun yang sifatnya urgent matter gitu, pasti beberapa kali guest yang ditelepon untuk mengisi nari di mungkin di Christmas ataupun di ibadah raya, baik di gereja lokal maupun di gereja di luar sinode. Tapi dalam arti begini sih kakak, itu jadinya ini for me ya kak ya, bagi guys ini seperti mengurangi atau kurang urapan lah begitu. Karena dadakan sekali. Bahkan pernah situasi tengah malam guys dikabarin sekitar jam 1 tengah malam, dan itu untuk ibadah raya jam 8 pagi. So, itu seharusnya guys salah nggak kak? Guys salah nggak kalau misalnya ada penolakan kah karena mungkin kurang persiapan, atau lebih ke iman atau nekat, beda tipis deh. Tapi di satu sisi begini sih kak, kalau ini kan solo dancer ya kak, jadinya kesannya ataupun yang guys rasakan seperti kayak mengandalkan kekuatan sendiri, karena begini kan kalau solo dancer kan nggak iramanya kan nggak, maksudnya bisa guys yang mengatur gitu sih. So boleh guys boleh tahu nggak pendapat kakak mengenai hal tersebut, yang dimana solo dancer diminta dadakan, apakah untuk nextnya harus bagaimana? What do you think about that kak Yohan? Siap. Salam kenal Kak Grace. Ya, jadi kalau kita ngomong masalah solo dancer, saya dulu pada saat gereja kami belum serapi sekarang, itu juga pernah mengalami hal yang sama. Jadi pernah merasakan juga menjadi istilahnya apa ya, kayak penari dadakan gitu ya kak ya. Jadi gini, kalau menurut pengalaman saya sih bergantung dari kita pribadi ya kak. Karena gini, pelayanan itu kan kalau kami bilangnya ya pelayanan itu sebuah kehormatan gitu ya. Jadi kalau dibilang mendadak untuk masalah urusan yang mendadak seperti tadi, tiba-tiba dikabarin lalu minta besok paginya untuk jadi pelayanan penari seorang diri gitu ya. Memang mungkin secara persiapan kita terbatas, Kak. Tapi kembali lagi ke pemahaman kita yang semula, bahwa kalau kita sudah jadi penyembah yang menari, hal-hal yang teknis seperti itu sebetulnya tidak terlalu mengganggu. Kenapa? Karena itu sudah jadi gaya hidup kita, dan istilahnya gini, persiapan kita pun itu bisa kita atur sebaik mungkin, walaupun dalam waktu yang mepet ya Kak. Tapi kalau pengalaman saya begini, saya akan menari semampu saya. Dalam artian gini, saya pernah pada saat itu solo dancer di sebuah pelayanan ya. Saya tetap take over. Kenapa? Karena ya itu tadi, pemahaman saya adalah pelayanan itu adalah sebuah kehormatan buat saya. Jadi kalaupun saya dipanggil, saya dipilih, ya saya harus tetap melayani apapun kondisinya. Itu ya pertama. Tapi yang kedua adalah saya akan melayani sekuat tenaga saya dan semampu saya. Dalam arti semampu saya tuh begini. Mungkin ada beberapa lagu yang tidak saya ambil. Misalkan, oh oke, saya hanya menari di worship saja atau di lagu praise saja. Jadi tidak semua saya ambil. Tetapi saya akan maksimalkan di sana. Karena maksudnya gini, tarian itu kan adalah sebuah ekspresi kita ya Kak ya. Ekspresi kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi sebenarnya pada saat kita dipilih pun secara mendadak, sebenarnya ekspresi kita itu akan tetap sama. Seharusnya ekspresi kita, gambaran tarian kita itu seharusnya akan tetap sama. Asalkan dengan satu syarat seperti tadi,
bahwa kita memang sudah menjadikan penyembahan itu gaya hidup kita, gitu Kak. Jadi kalau untuk merasa harus ditolak atau gimana ya, nah kalau saya pribadi untuk hal-hal yang urgent seperti ini memang pertama kali yang saya lakukan adalah saya pasti akan menolak Kak. Kalau saya pribadi ya Kak ya, saya pasti akan menolak. Untuk yang sekarang Kak, gitu. Kalau dulu saya menjadi orang yes man Kak, terus terang aja, saya yes man dulu orangnya. Setiap apapun, pokoknya pelayanan hajar gitu ya. Tapi gini, saya belajar bahwa kita juga harus tertib Kak. Dalam melayani Tuhan pun kita juga harus tertib. Nah, menurut pengalaman saya, dengan penolakan saya itu, saya memberikan pengertian pada panitia yang bersangkutan. Bahwa sebenarnya pelayanan itu nggak boleh seperti ini. Pelayanan itu harus diatur dari awal, kita sudah punya planning yang baik, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Gitu sih, Kak. Jadi, kalau untuk saya yang sekarang, saya nggak ngomongnya dulu ya Kak, karena kalau yang dulu saya yes man, saya hajar aja, pasti saya terima gitu ya. Cuma ya itu kembali lagi semampu saya. Tapi kalau saya yang sekarang, saya belajar bahwa Roh Kudus itu tertib Kak, gitu. Jadi eh, pelayanan pun juga harus kita dasari dengan ketertiban juga. Kita nggak boleh sembarangan juga untuk ya mohon maaf, mungkin pendapat saya ini bagi orang-orang misi nggak masuk gitu ya. Tapi ini pandangan saya secara pribadi melalui pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati gitu ya. Tapi menurut saya bukan karena kita ini sok mau dijadwalkan, bukan Kak. Tapi juga harus ada sebuah pemahaman yang baru bahwa untuk melayani itu juga nggak boleh sembarangan. Apalagi sembarang tunjuk. Gitu. Jadi kita pun juga sebagai pelayan harus punya value itu. Kita sendiri juga harus mau melakukan value itu juga, Kak. Gitu. Kita juga nggak boleh dalam mempersiapkan pelayanan kita mendadak, lalu asal tunjuk, itu juga nggak boleh. Kita harus memang benar-benar mempersiapkan segala sesuatu yang mau kita persembahkan untuk Tuhan itu yang terbaik. Jadi bukan hanya sekedar tampilan aja, tetapi persiapan itu juga bicara tentang waktu, gitu. Karena ya saya sih nggak tahu ya, mungkin kalau pengalamannya Kak Grace gimana, tapi yang saya alami pada saat saya melayani di suatu pelayanan yang cuma asal tunjuk dan mendadak, itu jadinya walaupun kita mencoba untuk maksimal, jadinya juga nggak maksimal. Endingnya tetap jadinya tidak maksimal gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang mau kita salahkan, Kak? Nah, itu kan juga nggak bisa juga ya, Kak ya. Gitu. Jadi pagarnya adalah ya dari kita sendiri. Bahwa kita punya pemahaman value yang benar bahwa untuk melayani, mempersiapkan pelayanan itu bukan sembarangan. Itu sih, Kak, kalau pandangan dari saya. Thank you. Thank you Kak Yohan. Tambah sedikit aja sih Kak mengenai yang tadi. Eh, jadi kalau misalnya benar sih Kak, tapi kalau orang-orang melihat ya Kak ya, mungkin dia seperti menipu diri sendiri sih Kak. Karena itu kan streaming ya Kak. And then guys ngelihat lagi tuh acara ibadahnya. Guys aja seperti oh my goodness ini nggak perfect banget, ini ini betul-betul kayak mengandalkan kekuatan sendiri gitu sih. Tapi di satu sisi mau menolak juga langsung yang minta anak gembala ataupun apa namanya gembala youth gitu sih Kak. Tapi at the end ketika guys melihat itu video ulang seperti menipu diri sendiri, it's not perfect gitu sih Kak. Tapi thank you ya Kak ya untuk advice-nya. Many thanks. Sama-sama, Kak Grace, thank you. Saya mau menambahkan sedikit, jadi yang saya maksud dengan penolakan itu bukan didasari karena pride ya, bukan pride.
ini bukan bicara masalah pride atau harga diri kita sebagai pelayan, bukan. Kita jauh dari situ. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memang kita menolaknya karena kita tahu bahwa untuk mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan itu harus yang terbaik dan penuh dengan persiapan. Itu. Jadi dijauhkan dari semua pandangan yang bahwa menolak pelayanan itu sebuah kesalahan, sebuah penilaian harga diri, bukan ke situnya, tetapi kita mau sama-sama memberikan pengertian bahwa untuk melayani Tuhan itu bukan cuma tampilannya saja yang penting, tetapi dari segi rohnya pun juga penting, dari segi persiapan waktunya pun juga penting. Ya, sekali lagi Roh Kudus itu tertib. Itu yang saya pelajari sih, Kak. Gitu. Siap, Kak. Thank you, Kakak. Oke. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari Kak Grace. Adakah teman-teman lagi yang mau menanyakan? Ya, Claudia Amol, open mic, mau bertanya. Oh, tidak. Oke, Kak Yohanita, kalau gitu saya saja yang mau bertanya, Kak. Terkait penari yang kita persembahkan adalah tarian kita ya. Tarian berasal daripada tubuh sendiri. Jadi di mana tubuh jasmani ini kita persembahkan untuk Tuhan sebagai bentuk persembahan seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan misal ada penari yang memang sudah terlanjur jatuh dalam dosa gitu, dalam tanda kutip dosa seks, dan dia sudah terlanjur seperti itu, tapi statusnya masih seorang penari. Nah, apakah dia masih layak disebut sebagai penari dan dia masih layak untuk melayani Tuhan? Itu aja, Kak, pertanyaan saya. Adik, dalam banget pertanyaannya. Iya. 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 Jadi memang yang saya sebutkan tadi di materi saya yang di awal tadi ya, bahwa memang godaannya pelayan-pelayan yang bergerak di mimbar itu pertama karena juga pujian, ya kan, pengakuan diri. Lalu yang ketiga itu memang saya perhatikan ini dari banyak pengalaman ya. Itu adalah dosa kenajisan ya. Tapi kalau ditanya masih layak atau tidak melayani, masih layak atau tidak disebut penari, kita manusia tidak bisa menentukan. Itu kalau menurut pendapat saya, disclaimer ya. Sekali lagi disclaimer. Menurut pendapat saya, kita manusia tidak bisa menentukan karena kita sendiri pun tidak sempurna. Tapi yang jelas adalah kalau kita sudah tahu bahwa kita melayani Tuhan di area mimbar, kita sudah harus tahu dulu bahwa syarat utamanya itu tadi, menjadi penyembah, kemudian menjaga kekudusan. Itu syarat utama ya yang tadi saya sampaikan di materi saya yang awal. Lalu diperbolehkan atau tidak melayani lagi, kembali lagi itu adalah kebijakan pada gerlok masing-masing menurut saya ya. Karena gerlok punya otoritas yang bisa diajak sharing tentang itu, dan saya rasa pemimpin gerlok lebih tahu kondisi jemaatnya, lebih tahu kondisi pelayannya masing-masing. Tapi kalau disclaimer menurut saya pribadi adalah selama masih ada dalam lingkaran itu, lebih baik off dulu. Gitu. Lebih baik off dulu dari pelayanan, apalagi kalau memang dia sendiri sudah mengakui dan
ada rekan sepelayanannya yang memang sudah tahu ceritanya gitu ya. Karena gini, jangan sampai juga kita melayani tapi kita jadi syak buat orang lain. Kita jadi batu sandungan juga buat orang lain. Nah, itu jangan sampai karena kan kita tadi udah belajar bahwa tujuan kita ini kan untuk memberkati, ya. Tujuan kita ini untuk memberikan dampak untuk jemaat. Kalau di dalam diri kita sendiri belum beres, maksudnya dalam artian seperti yang diceritakan oleh Modi tadi ya jangan dulu deh. Gitu. Lebih baik take time, ambil waktu untuk apa ya, perenungan mungkin atau mungkin pemberesan, mungkin bisa panggil pimpinan yang ada, gembala mungkin, atau teman rekan pelayanan yang bisa dipercaya untuk confess gitu ya, dan melakukan pertobatan. Itu pasti, itu harus ada pertobatan dulu, menurut saya gitu. Thank you. Oke, Kak. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, satu pertanyaan terakhir bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya membuka peluang lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Tidak ada lagi. Iya, saya mengingatkan kembali bagi teman-teman sekalian yang mengikuti kelas pembekalan hari ini untuk mengisi link absensi yang ada. Sebab kami bisa mengecek kehadiran teman-teman berdasarkan link tersebut. Oke, selamat datang buat Pak Noce Kumayas dari GPI Sulawesi Utara, ada juga Pak John Vega. Selamat datang, selamat malam yang sudah bergabung bersama kami para penari-penari kreatif ministry Gereja Penyebaran Injil. Oke, ya udah 8:30 di sini ya. Sudah 8:30 dan udah 1 jam, ya sejam 30 menit ya kita mendengarkan materi. Kita akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Nanti kita akan kembali lagi di pertemuan berikutnya. Dan info lebih lanjut terkait pertemuan berikutnya nanti akan disampaikan oleh kami para admin yang ditugaskan untuk mengelola kelas ini. Ya. Oke, mungkin saya minta kesediaan Pak John ada di tempat untuk memimpin kita dalam doa penutup, mendoakan kami para penari-penari. Dan setelah doa kita akan foto bersama sebagai dokumentasi, nanti akan dimasukkan ke akun Instagram RPPI Nasional. Saya persilakan kepada Pak John untuk memimpin kita dalam doa penutup. Kayaknya Zoom-nya lagi away from phone ini kayaknya orangnya. Oh, tidak ada. Oh, kalau begitu minta kesediaan Pak Noci saja, Pak Noci. Pak Kumayas bisa Pak untuk memimpin kami Pak. Pak Kumayas ada di tempat? Tidak ada. Tidak ada juga. Oke, kalau gitu kembali saja kepada pembicara. Oke, Kayon mungkin bisa menutup kita dalam doa. Dan setelah itu kita akan foto bersama. Oke, baik teman-teman. Kita akan tutup pertemuan kita malam ini dengan doa. Saya akan memimpin. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Kalau Tuhan sudah mengumpulkan kami bersama lewat Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan kami boleh meresponi setiap panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Mengerti setiap peranan kami Tuhan sebagai penari-penari-Mu. Sehingga kami tidak lagi merasa diri kami kecil, tidak lagi merasa pelayanan kami hanya sebagai pelayanan pelengkap ya Tuhan, tetapi kami mau belajar untuk kami menjadi pelayan-pelayan yang berdampak Tuhan bagi setiap umat Tuhan, bahkan juga bagi gereja lokal kami,
untuk sinode kami ya Tuhan, bahkan untuk kota-kota di mana kami ada, kami tinggal. Kami berdoa biarlah pengurapan-Mu bagi setiap kami ada dan nyata Tuhan, sehingga kami boleh mengimpartasikan pengurapan itu bagi setiap umat-Mu yang kami layani, setiap kota, bahkan bangsa Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau yang memakai setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan, melalui RPPI ini kami juga berdoa untuk RPPI ini Tuhan, biarlah Engkau juga yang menyatukan, mempererat, sehingga kami boleh menerima visi yang besar, misi yang besar untuk kami boleh jalankan bersama. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, dimohonkan untuk membuka kameranya, on-cam semua. Saya mau ambil foto. Oke. Iya. Ya, Kakak Trivena, Kakak Yesirin, Kakak Balda, Kakak Natasha, Kakak Tika. Nathan. Oh, ada kok Nathan. Aduh. Iya. Kak Tenti, Kak Claudia. Oke. Sudah tidak ada lagi yang membuka kamera. Siap. Berikan senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Nah, oke. Sebelum bubar, ini ada admin dan para, ya, kalau kami bilang para Hokage, para Hokage dari RPPI Nasional. Ya, saya persilakan dulu waktu untuk Konata atau Bang Kristus mau menyampaikan beberapa hal terkait program daripada kelas pembekalan kreatif Ministry GPI. Saya persilakan mungkin dari Konatan dulu, setelah itu Bang Kristus, dan kita boleh.